Salam, selamat pagi saudaraku sekalian. Pagi hari ini bersama saya Lina Anajawa. Saya adalah mahasiswa STT Anugerah Indonesia DPA Mamasa, Prodi S1 PAK semester 5. Pagi hari ini kita membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-13 dengan topik yang sangat menarik yaitu kasih sejati sebagai dasar iman Kristen. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak memerlukan yang tidak sopan. Ulang, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, ada poin-poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana kasih itu lebih utama daripada karunia. Kasih itu lebih utama dari karunia. Kita lihat dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa bagaimana bahwa kasih itu adalah dasar iman bagi orang percaya. Di sini dijelaskan dalam ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, sekalipun punya karunia untuk bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata Rasul Paulus, itu sama sekali tidak berguna. Dalam ayat yang ketiga berkata bahwa sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah,
Rasul Paulus menjelaskan bahwa sekalipun aku mempunyai segala sesuatu dan kubagi-bagikan kepada orang lain, tetapi jika tidak didasari dengan kasih, itu sama sekali tidak berguna. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana sifat kasih yang sejati, ya, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam dalam ayatnya yang keempat, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu adalah sifat-sifat kasih. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia melayani murid-muridnya, ia membasuh kaki murid-muridnya. Semua itu ia lakukan berlandaskan kasihnya kepada murid-muridnya. Demikian pula kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada saya dan saudara supaya apapun yang saya dan saudara lakukan itu kita lakukan berlandaskan dengan kasih. Selanjutnya, bagaimana dengan kasih? Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-8 bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Ya. Kasih itu bersifat kekal, dia tidak berkesudahan. Kita belajar daripada kasih Kristus. Ia mengasihi umatnya, ia mengasihi saya dan saudara tidak terbatas, tetapi kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terapkan karakter Kristus agar saya dan saudara mencerminkan kekristenan yang mencerminkan sifat dan karakter Kristus itu sendiri. Yang selanjutnya, kasih membawa saya dan saudara menuju kedewasaan. Ya. Dalam ayat yang ke-11 berkata, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Nah, ketika dan sekarang aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika sekarang aku dewasa, aku berkata-kata seperti orang yang dewasa. Artinya kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan saya dan saudara ketika segala sesuatu kita landasi dengan kasih, itu ada sebagai tandanya bahwa saya dan saudara adalah anak Tuhan yang dewasa rohani. Yang terakhir, kasih itu lebih besar dari iman, pengharapan, dan kasih. Dalam ayatnya yang ke-13 menjelaskan bahwa demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita mempunyai harapan yang membawa kita kepada sebuah tujuan. Iman dan percaya kita itu yang membawa saya dan saudara pada keselamatan. Tetapi yang melandasi segalanya adalah kasih. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita terapkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bahwa kasih sejati sebagai dasar iman adalah landasan iman bagi orang-orang percaya. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom.